Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Melodia Dinda Safitri dengan NIM 22381064. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu ada pengertian toleransi dan etika beragama. Yang pertama ada pengertian toleransi. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti untuk menahan atau memikul. Dalam konteks sosial dan agama, toleransi merujuk pada sikap atau perilaku seseorang yang dapat menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada pada orang lain, baik dalam hal agama, budaya, pandangan hidup, maupun etnis. Kemudian yang kedua ada pengertian etika beragama. Secara terminologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Ini mengacu pada seperangkat prinsip moral yang terkandung dalam ajaran agama dan menjadi pedoman perilaku umat beragama dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, hubungan antara toleransi dan etika beragama. Toleransi mengajarkan sikap menghargai perbedaan, sementara etika beragama memberikan pedoman untuk bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam kerangka keyakinan agama yang dianutnya, termasuk dalam berhubungan dengan orang lain yang memiliki agama yang berbeda. Selanjutnya yaitu B, perspektif Al-Quran tentang toleransi dan etika beragama. Jadi ayat yang membahas tentang toleransi dan etika beragama ini terdapat pada Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 yang berbunyi, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya ada mufradat ayat. Yang pertama yaitu tabarruhum. Tabarruhum berasal dari kata barra yang memiliki arti kebaikan, kesolehan, atau perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua ada tuqsitu. Tuqsitu berasal dari kata dasar yaitu qasato yang memiliki arti yang berkaitan dengan adil dan menyeimbangkan. Namun dalam ayat ini tuqsitu menunjukkan pentingnya berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi atau menindas umat Islam. Kemudian asbabun nuzul. Jadi ayat ini turun karena adanya peristiwa yang dimana Qatilah, yaitu perempuan yang telah ditolak Abu Bakar pada masa jahiliyah ini datang mengunjungi anaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar dengan membawa berbagai hadiah. Akan tetapi Asma menolak untuk menerimanya dan bahkan tidak memperbolehkannya masuk ke rumahnya. Sampai ia mengirim utusan kepada Aisyah untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Aisyah pun memberitahukannya kepada Rasulullah. Beliau lantas menyuruh Asma untuk menerima pemberian ibunya tersebut serta mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya. Itulah sebabnya Allah menurunkan ayat ini. Kemudian ada makna ayat. Jadi makna dari ayat ini yaitu Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, bergaul dengan cara baik, dan berlaku adil kepada orang non-muslim, baik itu Yahudi, Nasrani, maupun musyrik, selama mereka tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Kemudian pada ayat 9, Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini berisi larangan keras dari Allah untuk menjadikan mereka sebagai teman dekat atau penolong utama orang-orang yang secara nyata memusuhi umat Islam, mengusir mereka dari negeri mereka, atau berusaha menghapuskan Islam. Ini menunjukkan bahwa umat Islam dilarang menjalin hubungan yang lebih dari sekedar hubungan sosial dengan mereka yang memiliki niat buruk terhadap Islam. Jadi kesimpulannya, surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil dan baik terhadap orang-orang yang tidak memusuhi atau mengusir mereka, serta melarang untuk menjalin hubungan erat dengan orang-orang yang memerangi atau menindas umat Islam. Oleh karena itu,
Toleransi beragama harus dibangun atas dasar saling menghormati dan keadilan, dengan tetap mempertahankan keimanan dan prinsip agama yang diyakini. Jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.